satu-satunya orang yang nggak dapat hadiah atau dapat apresiasi itu adalah saya. Kenapa ya aku kok nggak sepinter mereka, jadi aku nggak bisa dapet sama kayak yang mereka dapet. Di belakang mereka aku nangis, sedih, kok aku nggak bisa dapet kayak mereka. Ya nggak ada yang bisa dibanggakan dari diri sendiri. Kenapa sih harus standarnya tuh bekerja di office? Halo, nama aku Amel. Aku seorang mahasiswa. Saat ini aku sedang belajar di Universitas Airlangga, jurusan Kesehatan Masyarakat. Jadi dulu waktu kecil, waktu masih SD, itu sering ada kumpul keluarga bersama saudara-saudara dan uh, om tante tentunya. Dimana saat waktu kumpul keluarga itu, om sering ngasih apresiasi untuk saudara-saudara yang memiliki peringkat. Dimana pada saat itu saya bisa dibilang tidak memiliki peringkat. Jadi satu-satunya orang yang nggak dapat hadiah atau dapat apresiasi itu adalah saya. Hadiahnya itu bisa berupa uang atau tas semacam itu. Ada perasaan sedih karena merasa semuanya punya tapi aku enggak. Terus ada perasaan kecewa juga kayak kenapa ya aku kok nggak sepinter mereka, jadi aku nggak bisa dapet sama kayak yang mereka dapet. Terus um, ada kecewa juga sama diri sendiri. Kenapa kok nggak jadi orang pinter, jadinya nggak dapet hadiah. Eh, karena waktu itu masih kecil, jadi saudara-saudara ya merasa bodo amat. Yang penting aku dapet hadiah, aku seneng. Itu juga hasil kerja kerasku karena aku peringkat. Tapi aku sendiri pun juga menyembunyikan rasa kecewa itu dengan ya udah turut seneng aja. Cuman kadang kayak di belakang mereka aku nangis, sedih, kok aku nggak bisa dapet kayak mereka. Orang tua sebenarnya support, kayak selalu bilang, eh, rezeki orang kan beda-beda ya. Cuman ada rasa kayak, kan itu di depan umum, kayak saudara-saudara aku dapet, tapi aku sendiri yang nggak dapet. Jadi kayak, sebenarnya meskipun sudah dikuatkan oleh orang tua, tetap ada perasaan, kok aku enggak ya. Tuh. Eh, kejadian itu kan waktu SD ya. Akhirnya ketika masuk SMP, sempat ditawarin sama orang tua mau masuk ke, kebetulan waktu itu di SMP ada kelas reguler sama kelas bilingual, mau masuk ke kelas reguler atau ke kelas bilingual. Nah waktu itu memilih untuk masuk ke kelas bilingual karena merasa kayak saudara-saudara aku nggak akan bisa nih masuk ke sini, jadi aku harusnya bisa, dan aku harusnya bisa buat prestasi juga sama kayak mereka biar aku dapat hadiah lagi-lagi. Tapi ternyata gagal juga, dimana waktu SMP masuk kelas bilingual dengan mengikuti kurikulum Cambridge itu bahkan pernah berada di peringkat bawah. Ternyata salah, dan di situ akhirnya stres lagi, sedih lagi, nggak dapet hadiah lagi. Ya ngedrop, sempet stres, bahkan nggak mau ketemu sama siapapun karena merasa nggak bisa banggain orang tua. Cuman ya nggak ada yang bisa dibanggakan dari diri sendiri. Ya orang tua ngedukung banget, bahkan ketika ngedown nggak mau bertemu dengan siapapun,
selalu ngasih tahu kalau saya tuh sebenarnya bisa, saya tuh apa punya value. Cuman memang terkalahkan dengan standar orang-orang yang pintar itu harus punya ranking. Sebenarnya enggak, hanya ya ingin mengapresiasi aja mungkin ya. Cuman sebagai anak pada saat itu melihat saudara-saudaranya dapat, pasti ada rasa iri gitu. Cuman memang dari om tante yang memberikan hadiah itu tidak ada tuntutan. Tapi akhirnya menuntut diri sendiri. Sampai akhirnya sebenarnya kalau untuk menuntut diri sendiri tuh mungkin sampai sekarang masih ada. Jadi waktu SMA, alhamdulillahnya dapat dukungan dari sekolah, diberi jalan oleh sekolah, sampai akhirnya bisa masuk ke peringkat 3 besar paralel di sekolah. Terus ikut berbagai macam olimpiade, terus juga ikut berbagai macam lomba non akademik. Dan di situ akhirnya merasa aku bisa lebih dari saudara-saudara aku yang cuman peringkat sekolah. Aku bisa mewakili sekolah ikut olimpiade, ikut lomba dan lain-lain. Sampai akhirnya merasa menang itu ada ketika keterima di universitas. Karena waktu itu saya adalah orang pertama di keluarga besar yang keterima di universitas lewat jalur undangan. Itu sempat keluarga besar tuh bangga banget sampai di post dimanapun ketika saya keterima tuh merasa menang dari semuanya. Jadi setiap hmm, mencapai sesuatu yang saya pikir ini tuh udah di atas dari saudara-saudara saya yang dulu dapat peringkat itu cukup mengobati sedih di masa lalu. Apalagi ketika keterima di universitas lewat jalur undangan, terus semua keluarga tuh memberikan selamat, ngepost di mana-mana, terus memberikan hadiah juga bahkan. Itu merasa kayak, oh ternyata ini dulu aku nggak dapat apa-apa, sekarang aku memetik hasilnya. Ketika dapat support atau dukungan dari keluarga tentunya, itu akhirnya merasa percaya diri meningkat. Apalagi kalau dikasih jalan kayak atau jalannya tuh sekedar informasi aja. Itu merasa kayak oh ternyata mereka inget ya sama aku, ternyata mereka aware sama aku gitu. Perhatian, jadi mereka tahu kalau aku tuh suka hal ini, aku suka dibeginikan. Akhirnya rasa percaya diri meningkat pastinya. Terus ambisius sih, jadi ambisius. Sebenarnya kalau untuk menekan diri sendiri tuh masih ada sampai sekarang. Jadinya selalu ingin membuat prestasi atau membuat sebuah karya supaya dinotis sama orang-orang sekitar. Jadi setelah lulus S1 itu sempat ada mengurus perusahaan keluarga yang dimana saudara-saudara yang lain itu bekerja di office gitu. Jadi di situ sempat ada bukan tuntutan, kayak pressure karena omongan-omongan orang setelah lulus kok nggak kerja gitu. Padahal ada perusahaan keluarga yang memang diurus, memang baru, jadi kelihatan nggak kerja mungkin ya. Jadi sempat ada perasaan itu, terus kayak sedih sih kayak kenapa sih harus standarnya tuh bekerja di office jam 9 sampai jam 5 gitu. Tapi akhirnya ketika sudah ada hasilnya, oh ternyata ada hasilnya tuh baru diapresiasi oleh keluarga. Wishlistnya pastinya masih pengen kerja di office, tapi sekarang pengennya
kerja di office sendiri, pengen punya office sendiri daripada ikut orang lain. Jadi waktu, mengambil keputusan untuk sekolah lagi, itu karena awalnya berawal dari ada tuntutan untuk, "Kok setelah lulus S1 nggak kerja?" Karena muak dengan pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya sebenarnya udah coba apply ke office-office, cuman memang belum ada rezekinya. Akhirnya udahlah ambil S2 aja, karena memang dari dulu, punya cita-cita untuk ngambil S2. Bahkan di jenjang karir yang ditulis, wishlist itu pun memang ada keinginan untuk S2. Akhirnya ya udahlah ambil S2 dulu selagi mampu dan bisa, coba ambil S2 dulu. Pesannya mungkin untuk orang tua atau orang sekitar, jangan suka membandingkan orang lain karena pencapaian tiap orang tuh berbeda-beda dan kemampuan orang tuh beda-beda. Bisa jadi orang itu berkompetensi di bidang A tapi tidak pada bidang B. Terus juga harusnya yang dilihat tuh karyanya, bukan kerjanya bagaimana, tapi hasil karyanya. Dan juga orang tuh lebih suka diapresiasi, apalagi anak kecil itu paling suka diapresiasi. Ketika diberi apresiasi, dia pasti akan lebih semangat dan lebih bangga untuk melakukan hal tersebut.